Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Snifar Kreatif. Video kali ini saya mau membahas sebuah hemat tekanan PCB. Saya mau bahas gimana cara iritnya senapan PCB. Dan video kali ini saya hanya berbicara atau ngoceh-ngoceh temannya, berbagi pengalaman yang saya punya. Saya cuma ngoceh-ngoceh di sini berbagaikan pengalaman ya, bukan data, cuma pengalaman dari saya sendiri temannya. Dulu pernah ada teman saya yang bertanya, gimana caranya untuk menghemat angin PCB. Kalau saya bilang, pas hematnya itu tergantung dari speednya, kecepatannya ya. Kalau mau hemat itu kecepatan peluru atau speed peluru itu harus diturunkan temannya, turunkan, karena bagi saya setiap unit itu sama aja. Kalau punya teman Anda mungkin kemungkinan lebih hemat, itu pasti ada perubahan di antara speednya. Kalau larasnya sama panjang teman ya, nanti ada saya solusi nanti sesuai pengalaman saya untuk hematnya bisa. Dan juga hemat itu tergantung dari mimis yang kita gunakan. Mimis itu juga bisa mempengaruhi power, speed, juga hematnya punya Anda unit. Karena apa? Mimis itu kan beda-beda, beratnya juga beda. Kalau lebih berat otomatis kita harus mengeluarkan power lebih besar. Kalau ringan 8 keren aja, itu power yang lumayan sedikit juga sudah mumpuni begitu teman ya. Jadi teman-teman jangan terlalu membedakan unit yang Anda punya dengan unit teman Anda. Kalau misalnya ada perbedaan irit gitu, ini saya berbagi pengalaman ya agar lebih mengerti. Tapi saya enggak menggurui temannya, saya cuma berbagi pengalaman aja, cerita tentang saya juga saya bagikan ke teman-teman. Saya tidak menggurui karena saya juga masih amatir. Sebelumnya saya berterima kasih dulu buat teman-teman yang support sama channel saya, walaupun hanya channel amatir. Alhamdulillah sudah mencapai 7.000 subscriber. Saya sudah senang sampai di situ. Mudah-mudahan bisa lanjut lagi. Walaupun saya jarang upload video yang terbaik, mohon maaf lah, namanya juga YouTuber amatir ya. Anda ada pengalaman sebenarnya, cuma ada rezeki bisa jadi YouTuber amatir ya, walaupun videonya seperti ini aja. Dan kita lanjut, teman-teman. Kalau mau membedakan ya dua unit itu hemat dengan yang tidak, teman-teman bisa lihat dari sisi powernya. Kalau punya krono, alat tes kecepatan, teman-teman harus tes kecepatannya. Otomatis power yang keluar itu yang mana lebih besar itu pasti lebih boros. Begitu juga dengan kecepatan mimis. Kalau speednya lebih kencang itu misalnya apa namanya, kecepatan mimis itu sama tapi borosnya beda. Nah, kemungkinan mimis yang Anda gunakan itu berbeda, kemungkinan berat mimisnya beda begitu teman ya. Kemudian kemungkinan larasnya beda, maksudnya beda itu beda dari segi panjangnya. Nah, kemungkinan laras Anda lebih pendek, teman yang punya teman yang satunya lebih panjang, itu pasti beda teman kecepatannya, speednya. Kalau saya bercerita dengan pengalaman saya, yang sangat pengaruh itu dari speed. Karena mimis kita nggak usah cerita mimis ya, yang pastinya mimis juga beda ya kalau speed. Cuma yang kita butuhkan di mimis itu akurasi, akurasi ya.
kalau kita menggunakan mimis berat sama yang ringan, apalagi sekarang ada slope, itu harus mempunyai power besar itu temannya. Nggak boleh disamakan dengan mimis yang biasa. Itu sangat beda. Harus menggunakan power besar. Jadi jangan berharap mau irit kalau menggunakan slope, gitu temannya. Tapi kalau masih standar temannya, saya berbicara masih standar, hanya mimis standar dan mau hemat, itu solusi dari saya juga itu hanya mengganti laras yang lebih panjang. Kenapa? Karena saya punya pengalaman di laras ya. Di laras saya punya pengalaman. Dulu unit saya tuh panjang larasnya hampir 60 ya, tapi tidak sampai. Saya berbicara sampai 55 cm aja ya. Panjangnya dulu itu 55 cm, dan yang sekarang 35 cm. Itu lebih juga teman, cuman tidak lebih seberapa, tidak sampai 40 cm ya sekarang. Itu sangat beda jauh speed yang dihasilkan. Dengan mimis yang sama, kecepatan pemukulan setelan hammer sama. Kenapa? Itu karena laras yang panjang itu sama yang pendek itu daya dorongnya itu beda. Yang panjang itu lebih panjang daya dorongnya. Kalau yang pendek itu lebih pendek daya dorongnya. Jadi angin yang keluar dari chamber itu masih mau mendorong peluru, tapi karena kependekan laras, angin yang masih bisa mendorong itu terbuang, diperedam. Begitu teman. Dulu pengalaman saya begini. Waktu laras 55 cm panjangnya, itu saya pakai speed grendel. Itu grendel saya karena menggunakan gajluk. Grendel 1 sampai 5. Dulu saya menggunakan grendel 2, tarikan 2. Untuk di panjang laras 55 cm itu akurasinya sudah bagus, speednya bagus, sampai 150 juga masih mumpuni. Itu hanya tarikan 2 teman saya selalu gunakan, dan kecepatannya itu sudah bagus banget. Setelah saya ganti di laras pendek di 35 cm, itu kalau saya menggunakan di tarikan 2 aja, itu akurasi yang bisa dia hasilkan cuma sampai 40 meter ke bawah. 50 ke atas itu sangat cepat turun. Begitu teman. Masih bisa, cuma cepat sekali turunnya. Dan cara mengakalinya, saya menggunakan tarikan 3. Saya menggunakan tarikan 3 atau setelan hammer. Kalau chamber itu harus ditambah sebenarnya. Setelah saya menggunakan tarikan 3, itu baru seimbang dengan yang dulu. Seimbang dengan yang dulu. Jadi kesimpulannya, angin yang saya gunakan itu lebih boros menggunakan sorry teman ya, karena ini di pinggir jalan. Karena lebih boros ya, karena saya menggunakan laras yang pendek. Borosnya itu sangat beda teman ya. Kalau dulu perbedaannya itu sangat beda, menggunakan laras panjang dengan pendek. Itu bisa beda separuh ya. Kadang saya dulu menggunakan tembakan itu 10 kali tembakan 100 PSI. Kalau yang ini, yang pendek ini, palingan saya pakai 6 tembakan itu 100 PSI. Perbedaannya seperti itulah. Ada perbedaan. Sangat beda ya, borosnya itu sangat beda. Dan kemudian karena kecepatan ledakan, karena terlalu kecepatan ledakannya itu keras, pengalaman saya, peredam saya itu rusak teman. Ada itu corongnya plastik ya di dalam peredam itu rusak, pecah, karena kemungkinan dari kerasnya dari tarikan 3 itu. Tapi mau diapa, karena speed yang saya inginkan harus sesuai dengan yang dulu, jadi saya pakai speed 3. Jadi perbedaannya sangat jauh ya teman ya.
Cuma keuntungannya menggunakan laras pendek, kalau akurasinya tetap bagus, itu lebih simpel. Dari situnya teman, saya biar boros, yang pastinya lebih simpel bagi saya. Kalau teman-teman mau hemat, itu pakai laras panjang. Itu pasti temannya. Teman-teman bisa tanya di teman-teman yang lain. Laras pendek dan panjang itu sangat beda hematnya, speednya pasti banyak bedanya, akurasinya juga beda teman. Dan kemungkinan videonya sampai di sini aja. Kita lanjut di video selanjutnya kalau ada pertanyaan di bawah. Sampai jumpa kembali teman. Semoga video kali ini ada manfaatnya. Terima kasih banyak udah tonton. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semua.